Alhamdulillah binikmati tatimmus sholihat wa binikmatihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita pada hari ini di hari Rabu ya, yang cerah sekarang ya, insyaallah. Begitu cerahnya hari ini ya, tidak hujan. Dan juga setelah kita berharap saja agar kita terus diberikan kesehatan juga, dan juga rahmat Allah serta ampunannya. Suatu fillah, telah terjadi bencana ya, dan tentunya juga senantiasa bencana yang terjadi kadang tiba-tiba tak diduga, dan suatu fillah, bencana ini tentunya mengingatkan kita juga ujian dan cobaan bagi seorang mukmin adalah sebuah keniscayaan dan sudah menjadi sunatullah. Tidak bisa orang itu hidupnya bahagia terus ya. Bahkan bahagia juga jadi sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Sulaiman diberikan kekayaan, ya, kemegahan. Tapi itu ya dikatakan itu adalah cobaan. Askur atau akfur ya gitu. Apakah termasuk orang yang bersyukur atau kufur ya? Cuman kita kadang terlalu nyaman ya hidup ya. Dibawa enak gitu ya gitu. Tapi kadang juga tidak sadar gitu ya. Dan ketika cobaan yang pahit datang, kita ketika sontak kaget ya. Padahal sudah dijelaskan yang namanya ujian itu keniscayaan. Allah firman, "Hasiban nas wa yatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka belum diuji? Al-Ankabut ayat 2. Kata Syekh As-Sa'di, ujian itu pasti ada karena hikmah Allah menuntut agar iman seseorang tidak hanya sekedar ucapan, tetapi dibuktikan melalui keteguhan dalam ketaatan ketika menghadapi kesulitan pula. Dan juga ayat yang lain Allah Ta'ala firman yang kita juga sudah hafal ya, "Walana baluwannakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wabasyiris sabirin." Ini sudah hafal ya. Cuman cara bacanya udah bener belum nih? Ya, yang menyampaikan yang sering baca gitu ya. Ini hati-hati ya. Jangan hanya saya sudah hafal ya, tapi belum tepat bacanya gitu ya. Harus senantiasa perbaiki gitu ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah.
wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit dia juga ya, takut, kelaparan, kurangan harta ya, gak bingung mau makan ya, kurang harta lagi kurang ya rasanya, jiwa ya, kematian juga, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Yaitu ketika orang-orang itu ya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang mendapat limpahan pujian dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah 157 ya. Nah itu ikhwatullah, balik musibah yang menimpa ada banyak hikmah. Yang pertama, musibah menuntut seseorang untuk bisa bersabar, yang merupakan konsekuensi dalam menghadapi kesusahan dan kesulitan. Ketika Allah memberikan kesenangan kepada seorang hamba, konsekuensinya ia harus bersyukur. Nah, itu pula mendapat musibah dan ujian, maka konsekuensinya ia harus bersabar ya. Ini sudah tahu ya hadisnya. Yang intinya, in asobatku sarro sakar karena khairullah, wa in asobatku darro sabar karena khairullah ya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu menjadi kebaikan baginya. Riwayat Muslim. Juga dihapus kesalahannya gitu ya. Maka dijelaskan bahwa Allah itu menghapus min khotoya ya, dari kesalahan. Sama tahutus hajaratu warokoha, sebagian dosa-dosanya kan dihapus sebagaimana pohon merontokkan dedaunannya. Riwayat Muslim. Dan juga dikatakan akan menimpa seorang mukmin laki-laki maupun perempuan pada dirinya, anaknya, dan juga hartanya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, hingga akhirnya ia bertemu dengan Allah tanpa membawa satupun dosa. Riwayat Tirmizi. Dia ditulis dan dicatat berbagai kebaikan dan ditinggikan derajat ya. Yaitu disebutkan illa ajrahullahu fi musibatihi wa khalafa lahu khairan minha ya. Pasti Allah ya memberinya pahala dalam musibah itu dan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah itu kata Allahu lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Allah akan menuliskan baginya derajat ya, dinaikkan derajatnya dan menghapus darinya kesalahan ya. Riwayat Muslim. Juga jalan menuju surga ya. Nah itu karena khufatil jannatu bil makari, surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak disukai, hal-hal yang berat bagi jiwa, yang pahit ya. Khufatin naru bisyahawat, dikelilingi itu neraka oleh syahwat, hal-hal yang menyenangkan dan menggoda. Dan juga dalam hadis qudsi, nah disebutkan ya, ya ibna Adam inna sabarta wah tasabarta indas
eh, pada mati al ula lam aldolaka tawaban dunal jannah. Wahai anak Adam, jika engkau bersabar dan mengharap pahala saat pukulan pertama musibah, maka aku tidak ridho memberikan bagimu balasan selain surga. Riwayat Ibnu Majah. Juga keselamatan ya dari api neraka. Nah, Rasulullah bersabda tentang demam. Nah, demam itu dikatakan apa? Al-humma hazzun kullu mu'minin minan nar. Demam itu bagian pelindungan setiap orang beriman dari api neraka. Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ya. Itu demam ya, terus gitu ya. Kadang demam cuma beberapa hari gitu ya. Gitu. Itu pelindungan dari api neraka. Ya. Pernah atau merasakan demam yang terus menerus selama sebulan, hampir 2 bulan? Pernah? Nah itu ya. Jadi itu benar-benar dihapuskan kesalahannya dan dihindari dari api neraka benar-benar itu ya. Dan sebab demam itu ya. Nah, ikhwatul fillah, nanti kita akan baca hikmah yang lainnya di mana tentang musibah itu ya. Yang musibah membawa seseorang itu kembali kepada Rabb-nya, mengingatkan akan kelalaiannya juga, mengingat nikmat Allah yang lalu dan yang sekarang, mengingat keadaan saudara kita yang mendapat musibah, juga mensucikan hati dari berbagai penyakitnya, dan juga itu nikmat dan anugerah ya. Itu secara dahulu yang bisa di